Oke, berjumpa lagi dengan saya SI Elektronik dan ini adalah stop kontak emergency. Oke, mari kita coba alat ini. Dan di sini saya sudah sediakan juga lampu LED 5 watt untuk tegangan 220 volt AC. Oke, mari kita coba dan ini hasilnya teman-teman. Oke, mantap sekali bukan? Kalau teman-teman ingin tahu cara pembuatannya, silahkan tonton terus videonya sampai selesai. Oke, langkah pertama kita harus sediakan dulu trafo ferit seperti ini ya, dan di sini saya menggunakan trafo bekas charger handphone. Lalu berikutnya sediakan juga resistor dengan nilai 470 ohm, dayanya setengah watt. Lalu berikutnya sediakan juga transistor D882 tipe NPN seperti ini ya. Lalu berikutnya sediakan juga satu buah saklar kecil seperti ini. Dan sediakan juga modul charger TP4056 ya, ini untuk baterai 3,7 volt. Oke, next sediakan juga sebuah baterai 3,7 volt ya, dan di sini saya menggunakan baterai bekas handphone seperti ini ya, agar ampernya lebih besar ya. Oke, dan yang terakhir tentunya satu buah stop kontak seperti ini. Oke, jika semua komponen sudah lengkap, kita lanjut ke perakitannya. Pertama-tama harus diperhatikan di sini ada 6 kaki dari trafonya ya, dan ini ada transistornya seperti ini. Oke teman-teman, tinggal pasangkan saja seperti ini ya teman-teman, tinggal ikutin saja. Untuk kaki basis masuk di kaki nomor 4 dari trafo ya. Oke, dan untuk kaki kolektor masuk di kaki nomor 5 dari trafonya. Oke, ini untuk basis, perhatikan ini untuk basis, ini kolektor, dan ini emitor ya. Oke, tunggu saya solder dulu. Nah, seperti ini ya jadinya. Oke, cukup mudah. Lalu berikutnya kita pasang resistor 470 ohmnya di kaki nomor di kaki nomor 3 dan nomor 6 ya di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Di kaki nomor 3 dan nomor 6 dari trafo. Oke, sekarang kita buka untuk stop kontaknya dan kita pasangkan trafonya ya. Kita pasang di sini saja teman-teman, tunggu saya zoom dulu. Nah, kita pasang di pojok sini saja agar tidak mengganggu terminalnya ya, biar tidak terjadi konsleting. Tunggu saya bengkokkan dulu. Nah, cukup di sini saja ya. Oke, tunggu saya kasih lem dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah seperti ini, sudah dikasih lem. Oke, lalu berikutnya kita pasang untuk jalur output dari trafonya ya. Oke, perhatikan untuk jalur output kita pasang di pin kaki trafo nomor 1 dan 2 ya. Oke, untuk catatan trafo bekas charger handphone beda-beda ya teman-teman untuk outputnya, jadi teman-teman harus dicek dulu menggunakan ampermeter untuk jalur outputnya. Nah, ini untuk jalur output yang nomor 1 ya. Oke, sudah. Oke, ini masuk di sini ya, langsung masuk ke terminalnya. Kita pasang di sini. Oke, lalu yang kedua kita pasang juga di terminalnya ya. Nah, oke seperti ini teman-teman, dari output masuk terminal 1, dari output yang kedua masuk terminal yang kedua juga. Oke, lalu berikutnya kita pasang saklar di sini teman-teman. Nah, kita pasang di sini. Oke, ini sudah saya pasang ya, dan juga sudah saya kasih kabel untuk pemasangan ke komponen lainnya.
Nah, oke, lanjut untuk kabel yang dari saklar sini ya, dari saklar nomor 1 kita pasangkan di kaki nomor 6 ya. Yang tadi ada resistor. Nah, di sini pasangnya teman-teman. Oke, tunggu saya zoom dulu ya biar jelas. Oke, nah di sini teman-teman kita pasang. Semoga bisa terlihat jelas ya. Di kaki nomor 6 dan juga resistor 470 ohm. Oke, lalu berikutnya kita pasangkan untuk baterainya di sini teman-teman yang sudah dikasih lubang ya. Ingat untuk pemasangan baterai jangan sampai terbalik ya. Untuk yang merah ini masuk ke kaki dari saklar ya. Dari saklar nomor 1. Nah, di sini, dan untuk yang negatifnya masuk di kaki emitor dari transistor, teman-teman. Oke, tunggu. Nah, sudah jelas. Nah, di sini teman-teman, di kaki emitor ya. Oke, pasti teman-teman langsung paham ya. Oke, di sini kita solder dulu. Oke, ini sudah selesai ya. Lanjut kita pasangkan kembali seperti semula untuk stop kontaknya ya. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, next sekarang kita pasang untuk modul chargernya di sini saja teman-teman, di pinggirnya ya, agar lebih mudah untuk pemasangannya. Nah, di sini teman-teman. Lalu kita pasang untuk terminal outputnya dari B+ masuk ke baterai plus juga ya. Pasti teman-teman juga sudah tahu ya tentang cara pemasangan modul charger ini. Oke, untuk B-nya masuk ke baterai negatif juga. Nah, di sini teman-teman. Oke, dan ini sudah jadi ya seperti ini teman-teman. Ini cukup mudah sekali. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan lampu LED 5 watt ini ya. Dan ini lampu LED 220 volt AC teman-teman. Ini tidak ada rekayasa sama sekali ya. Dan rangkaian ini prinsip dasarnya dari rangkaian joule tip ya, atau skema dari JT ya, yang sering teman-teman bahas di forum-forum komunitas. Oke. Dan perlu diingat juga sedikit catatan untuk teman-teman kalau merakitnya. Jika ingin menyalakan rangkaian ini, maka rangkaian ini harus dikasih beban lampu dulu ya, karena rangkaian ini paling basic ya, jadi belum aman tanpa beban teman-teman. Jadi kalau ingin menyalakannya, teman-teman harus kasih beban lampu dulu seperti ini, baru dinyalakan saklarnya ya teman-teman. Oke, ini sangat berguna sekali jikalau di daerah teman-teman ada pemadaman listrik ataupun sedang mati lampu ya. Pasti rangkaian ini sangat berguna sekali ya. Dan sedikit informasi juga, saya sudah mengetes rangkaian ini, ternyata dengan baterai handphone segede gini ternyata kuat sampai 9 sampai 8 jam lebih ya. Oke, sekarang kita coba untuk modul chargernya, dan ini kabel USB nya. Nah, ini sudah berfungsi ya untuk chargernya. Oke, mantap. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di kesempatan video berikutnya. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.